Cara menarik jodoh dengan hukum loa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Sahabat, video kali ini saya khususkan untuk Anda yang saat ini belum punya jodoh atau belum punya kekasih. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, bagi Anda yang baru menonton video dan menemukan channel saya, silakan Anda subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda bisa dapatkan materi-materi terbaru dari saya. Baik sahabat, begini. Jadi pada dasarnya yang namanya loa itu adalah law of attraction, yang artinya hukum tarik-menarik ya. Ketika kita berpikir yang positif, berperasaan yang positif, maka yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Sebaliknya, ketika kita berpikiran negatif, berperasaan negatif, maka yang terjadi adalah keburukan atau hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang jodoh ya. Ini adalah salah satu permintaan ya. Ada beberapa yang minta untuk dijelaskan bagaimana cara mendapatkan jodoh ya. Ada beberapa subscriber saya ya yang ingin dijelaskan bagaimana cara mendapatkan jodoh. Nah, kali ini saya akan membahasnya. Dan bagi Anda yang saat ini memang sedang mencari jodoh, nah ini adalah video yang sangat tepat untuk Anda. Silakan simak dan tonton sampai habis ya sahabat. Nah, berkaca pada hukum law of attraction ya, sebelumnya saya sudah membahas tentang ini berkaitan dengan 5 syarat keberhasilan hukum loa ya, dan saya sudah menceritakan sedikit pengalaman saya berkaitan dengan hukum loa tersebut. Dan kali ini saya akan detailkan lagi ya. Kebetulan yang akan saya share ini adalah terkait dengan pengalaman saya pribadi sahabat saat menggunakan hukum loa ini. Nah, jadi sebelum saya menemukan jodoh saya ya, saya pakai cara ini sehingga alhamdulillah saya sudah menemukan jodoh saya dan saya sudah menikah ya. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa cara sebelumnya yang perlu saya sampaikan ya sebelum pakai loa ini. Jadi untuk bisa menemukan jodoh sahabat semuanya ya, Anda perlu yang namanya menentukan jodoh Anda. Anda ingin seperti apa? Kalau Anda cowok ingin cewek yang seperti apa? Jadi tulis dengan cukup detail ya sahabat ya. Secara fisik bagaimana? Apakah hidungnya mancung, kemudian usianya berapa, katakanlah usianya 22 tahun misalnya ya. Kalau Anda seorang cowok ya ingin menikah dan ingin punya jodoh atau istri ya, usianya berapa, kemudian warna kulitnya seperti apa, rambutnya bagaimana. Nah, secara fisik ditulis yang detail ya sahabatnya. Nah, setelah itu Anda tulis juga keahliannya apa ya. Apakah pinter masak, apakah pinter jahit, apakah pinter desain dan seterusnya. Kemudian tulis juga sikap apa yang Anda inginkan. Kalau Anda ingin perhatian, nah perhatian seperti apa ya, ditulis detail. Apakah perhatiannya mengurus rumah tangga yang baik ya, apakah melayani setiap hari, membikinkan kopi nantinya ketika sudah menikah dan seterusnya. Yang jelas adalah tulis sedetail-detailnya. Secara fisik ditulis, maksudnya secara fisik di sini seperti yang saya contohkan tadi ya sahabat ya. Secara fisik usia berapa, tinggi berapa, rambutnya bagaimana, kemudian warna kulitnya seperti apa, dan juga hidungnya bagaimana, untuk bentuk tubuhnya bagaimana dan seterusnya ya. Kemudian untuk keterampilan ditulis juga, ingin terampil dalam hal apa, masak ataukah jahit ataukah apa ya. Kemudian sikap yang Anda inginkan apa, apakah keibuannya seperti apa ya.
kemudian perhatiannya seperti apa, tulis sedetail-detailnya. Nah, setelah Anda tulis ya, baru Anda tempelkan ya. Anda bisa tempelkan di kamar Anda ya. Kenapa harus seperti ini? Ya, tujuannya adalah agar Anda bisa menemukan jodoh sesuai dengan kriteria Anda. Nah, selama ini banyak sekali orang yang ingin jodoh, sahabat. Oke, mereka menemukan, tetapi tidak banyak juga, maksudnya tidak sedikit juga yang kurang sesuai harapan lah. Nah, tulisan yang Anda tulis ini ya, keinginan yang Anda tulis ini itu adalah tujuannya untuk mendetailkan apa yang sebenarnya, jodoh seperti apa yang sebenarnya Anda inginkan. Nah, ketika sudah Anda tulis secara detail ya, kemudian Anda baru terapkan law-nya, sahabat, law of attraction ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, jadi di video sebelumnya sudah saya bahas ya. Oke, saya bahas di sini lagi. Nah, syaratnya adalah yang pertama, Anda meminta. Nah, Anda sudah meminta ya. Meminta di sini adalah Anda ingin jodoh. Oke. Kemudian yang kedua adalah Anda membayangkan. Jadi membayangkan di sini seolah-olah Anda sudah dapatkan jodoh Anda ya. Kemudian seperti apa dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, Anda rasakan bahwa Anda benar-benar sudah mendapatkan jodoh Anda. Anda sudah menemukan jodoh idaman Anda ya. Anda bisa rasakan saat resepsi pernikahan, Anda bayangkan orang-orang mengucapkan selamat kepada Anda dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah action. Action di sini adalah Anda perlu bertindak ya, sahabat ya. Anda bisa minta tolong sama teman Anda untuk mencarikan atau memperkenalkan orang ya untuk Anda nikahi ya. Istilahnya adalah teman Anda sebagai comblang Anda lah, begitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah let go. Let go di sini adalah pasrah. Lepaskan ya. Setelah Anda punya keinginan itu, Anda bayangkan, Anda visualisasi, Anda sudah bertindak, Anda lepaskan. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu ngotot ya. Nah, Anda juga bisa kalau misalnya Anda sudah tulis ya, kemudian Anda masih belum tahu gambarnya seperti apa jodoh yang Anda inginkan, Anda bisa cari gambar orang yang Anda inginkan ya. Misalnya Anda ingin jodoh mirip artis siapa, begitu kan. Kalau Anda seorang cewek, Anda bisa cari artis cowok yang seperti apa yang Anda inginkan ya. Nah, jadi ketika Anda sudah tulis detail itu, kemudian bisa Anda tempelkan juga ya foto yang Anda inginkan, foto calon pasangan yang Anda inginkan, begitu. Nah, ketika sudah Anda tempelkan ya, kemudian Anda lihat itu fotonya, kemudian Anda baca kriteria-kriteria Anda yang Anda inginkan ya, maka setiap harinya jikalau Anda melihat itu, bawah sadar Anda itu akan bisa mengenali, oh, jodoh yang Anda inginkan adalah seperti ini. Nah, jadi seperti itu, sahabat. Dulu saya melakukannya begitu ya. Jadi saya tulis kriteria seperti apa, secara fisik bagaimana, usianya berapa, dan seterusnya. Nah, hampir 90% lah, sahabat, itu kena ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Secara fisik detailnya bagaimana, usia berapa, kemudian kulitnya bagaimana, hidungnya bagaimana, dan seterusnya. Itu 90% sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, Anda bisa praktekkan ini. Bagi Anda yang belum dapat jodoh, Anda bisa gunakan law ini untuk menarik jodoh Anda, untuk menarik pasangan Anda yang belum Anda temukan saat ini ya, atau saat ini Anda sedang punya masalah berkaitan dengan asmara ya, ditolak wanita, ditolak cewek, ditolak pria, dan seterusnya ya. Jadi tidak perlu khawatir, sahabat, karena yang namanya jodoh itu pasti datang pada waktu yang tepat, begitu ya. Nah, silakan sahabat Anda praktekkan, Anda lakukan seperti apa yang saya sampaikan. Nah, saya doakan bagi Anda yang saat ini belum punya jodoh ya, semoga disegerakan jodohnya, ditemukan jalan hidup pasangannya sesuai dengan kriteria Anda.
ingat, praktekkan, kemudian lakukan hukum loa itu setiap harinya ya, karena dulu saya melakukan itu setiap hari ya. Jadi saya membayangkan ya, visualisasi, merasakan, kemudian saya lepaskan, begitu sahabat. Semakin Anda sering melakukannya ya, niscaya Allah pun akan menyegerakan jodoh Anda sahabat. Nah, tentu saja itu atas izin dan kuasa Allah ya sahabatnya. Baik sahabat, saya selalu doakan untuk Anda agar kemudahan rezeki dalam hidup Anda bisa tercipta dan selalu menyertai Anda, termasuk jodoh ini adalah rezeki ya sahabat ya. Dan saya doakan kemudahan, keberlimpahan rezeki selalu hadir dan mengalir deras di dalam hidup Anda. Sekian, saya Saiful Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam berlimpah.